Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Termasuk bukti kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya adalah menjaga perasaan saudaranya. Lihat bagaimana dahulu apa yang dikisahkan oleh sahabat Malik bin Khuwairis ketika beliau dengan beberapa temannya datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan teman-temannya yang masih muda, yang sebaya, tinggal di sisi Rasulullah selama 20 hari, 20 malam. Tentu waktu yang sebenarnya untuk thalabul ilm, menimba ilmu itu waktu yang sebentar sebenarnya. Tapi karena memang rumah mereka juga sebenarnya tidak jauh banget, kemudian mereka juga sudah rindu kepada keluarganya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan mereka. Kalau ingin keluar, ingin pulang, bertemu keluarganya, nggak mengapa, silahkan. Ya. Tadi Rasul membekali mereka dengan nasihat untuk menebarkan ilmu yang sudah diserap. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum atau wa'allimuhum. Pulanglah kalian menuju keluarga kalian dan ajari mereka. Ini dalam rangka menebarkan ilmu yang selama ini diserap oleh mereka. Karena ketika ilmu itu menebar, kebaikan akan merata, kejelekan dengan sisi Allah akan berkurang. Tidak sedikit ya orang melakukan kekeliruan, kemaksiatan dilandasi karena kebodohan. Andai kata dia tahu ini haram, andai kata dia ngerti bahwa ini dilarang, mungkin dia akan menjauh. Dia akan meninggalkan. Sehingga di antara faedah nasrul ilmi, menebarkan ilmu, kebaikan itu menebar. Kalau kebaikan menebar, maka ahlul khair, orang-orang yang baik itu di atas amin. Orang-orang yang punya niatan yang jahat, ya mereka akan pikir-pikir, ya melakukan kejahatan, akan bersembunyi, akan meminimalisir ruang geraknya orang-orang yang jahat. Di antara bentuk menjaga perasaan orang lain seperti tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis tentang seorang nabi dahulu ketika membawa pasukannya untuk berjihad, nabi tersebut sebelum berangkat dengan pasukannya memberi pesan, la yattabi'uni rajulun qad malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wa lamma yabni. Yaitu seorang sudah menikah dengan seorang wanita pengantin baru, dan dia ingin membina keluarga, artinya dia sudah nikah tapi belum dukhul, belum campur. Orang yang baru nikah seperti ini, tolong jangan ikut berjihad dengan saya, kata Nabi tersebut. Karena apa? Orang yang seperti itu, ya, tentu pikirannya akan terpecah, sehingga tidak bisa fokus dalam berjihad. Padahal jihad butuh adanya apa? Fokus, ya, fokus sehingga hasil dari jihad itu maksimal. Demikian juga mungkin istri yang ditinggal, sementara dia pengantin baru, sudah nikah tapi belum campur.
Tentu sekian ribu perasaan, entah seperti apa, sehingga di sini dijaga perasaan ya suami perempuan tersebut, demikian pula perasaan ya istri dari laki-laki tersebut. Wala akhar qad bana bunyanan walamma yarfa suqufaha. Demikian pula jangan ikut berjihad, berperang bersama saya orang yang telah membangun bangunan yang belum mengasih atap. Kalau orang bangun bangunan belum di atap itu rasanya sekepikiran terus. Kalau sudah diatapi, setidaknya bisa menahan dari panas, dari hujan, ya dari salju dan semisalnya. Ya. Walaupun mungkin belum lengkap banget, yang penting sudah dipayoni, sudah di apa? Atap itu sudah orang pikirannya tidak terpecah. Jihad butuh adanya fokus, ya pikiran. Kalau tersebut ternyata yang dipikir, ya rumahnya belum ya selesai, juga memikirkan jihad, dikhawatirkan ya kemenangan dari jihad itu terhambat. Wala akhar qad ishtara ghanaman aw khaifat wa huwa muntadiun biladha. Atau seorang yang dia membeli kambing atau onta yang dia nunggu kelahiran atau tersebut sudah hamil, sudah mau lahir, kemudian dia berangkat jihad. Seperti apa pikirannya? Orang yang punya kambing mengharap-harap kapan kambing itu lahir. Orang yang punya onta yang bunting, dia menunggu-nunggu kapan saatnya onta ini lahir. Fawaja, lalu Nabi tadi berperang. Fa'udniya lil qaryati hina salatil asri aw qariban min dzalik. Maka dia dekat dengan tempat musuh ketika salat asar atau mendekati salat asar. Artinya matahari mau tenggelam. Dia khawatir misi jihad ini gagal dengan tenggelamnya matahari. Kondisi gelap itu mau jihad kan sulit ya kan? Ya. Maka di sini ada mukjizat. Faqala li syamsi, maka Nabi tadi mengatakan pada matahari, "Anti ma'murah wa ana ma'mur. Allahumma ihbisha 'alayya shay'an fahubisa." Maka Nabi tadi mengatakan pada matahari, "Wahai matahari, kamu diperintahkan berputar dan saya diperintah untuk berjihad." Artinya, kamu ya terus berputar, sementara saya ya diperintah untuk masuk ke kampung ini untuk berjihad. Ya Allah, tahanlah matahari itu untuk saya. Barang sesaat, maka matahari itu pun tertahan dan tidak tenggelam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini juga salah satu peristiwa ya yang terjadi di zaman Bani Israil. Peristiwa-peristiwa yang lalu terkadang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibrah, pelajaran, nasihat. Kalau dia mengatakan, apa faedahnya? Itu kisah orang dahulu kok diceritakan di tengah-tengah umat ini. Di sini konteksnya Nabi menceritakan seperti itu takrir, menetapkan. Bukan hanya sudah cerita, tetapi yang diinginkan diambil darinya hukum. Diambil darinya apa? Hukum atau faedah. Di mana Nabi tersebut yang mengajak kaumnya untuk berjihad memiliki persyaratan bahwa orang yang ikut berangkat jihad bersamanya adalah orang-orang yang memang benaknya fokus untuk berjihad. Tidak disibukkan dengan istri karena dia pengantin baru,
tidak disibukkan dengan rumah yang belum jadi karena dia belum memasang atapnya, tidak disibukkan dengan binatang-binatang yang dimilikinya dari binatang ternak yang hampir melahirkan. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya jihad itu sudah disyariatkan sebelum umat ini, sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian, barakallahu fikum, seorang yang dia misalnya dipanggil untuk jihad oleh penguasa muslimin, dia sedikit terhibur bahwa perintah jihad ini bukan hanya dibebankan kepada umat ini saja, bahkan diperbankan pula kepada umat-umat sebelum kita. Ibarat orang ya kampung yang terkena penyakit tertentu hanya satu orang. Seperti apa sedihnya? Sekian puluh ribu orang hanya dia sakit. Jadi kalau sekampung dari sekian puluh ribu orang yang sakit misalnya 100 atau 200, terhibur dia. Ternyata bukan hanya dia yang merasakan penyakit tersebut. Demikian pula jihad amalan yang berat, tidak hanya dibebankan atau diwajibkan kepada umat ini saja. Agar umat-umat sebelum kita juga seperti itu. Cuma bedanya, kalau dulu sebelum Rasulullah SAW, kalau mereka jihad dan mendapatkan harta rampasan perang, itu tidak boleh diambil. Harus dikumpulkan, kemudian akan turun api dari langit, kemudian akan melalap harta rampasan perang tersebut. Karena terjadi dahulu, ketika seorang Nabi berperang, kemudian menang, mendapatkan harta rampasan perang, dikumpulkan. Ketika api mau menyambar gak jadi. Kata Nabi, mesti ada dari kalian mencuri ini dari harta rampasan perang. Artinya api sudah mau melalap harta rampasan perang tadi kok nggak jadi, berarti ada sebabnya. Jadi kejadian aneh memang di zaman dulu. Maka Nabi tadi meminta setiap orang untuk datang pada Nabi berbaiat untuk bersalaman. Betul. Ketika mereka bersatu salaman, ada yang ketika salaman nggak bisa lepas, nempel terus. Kata Nabi tersebut, fiikum badulun. Di tengah-tengah kalian ada orang yang mencuri dari harta rampasan perang. Datang lagi orang lain, nempel lagi. Berarti ada lagi. Dan waktu itu didatangkan emas sekepala, sebesar kepala sapi. Gede kan? Emas sebesar kepala sapi itu yang dicuri oleh orang tersebut. Setelah semuanya dikumpulkan, barulah turun api dari langit melalap. Ini harta rampasan perang di zaman dulu. Adapun di tengah-tengah umat ini, harta rampasan perang itu rezeki yang paling halal, rezeki yang paling baik, karena itulah adalah rezekinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi. Rezekiku, kata Rasul, ditakdirkan di bawah naungan tombakku. Artinya rezeki yang didapat dengan jihad, rezeki yang dicapai dengan berperang fisabilillah, ini adalah paling afdalnya, paling utamanya rezeki. Ketika Nabi tersebut ingin berperang, dia membuat aturan bahwa orang yang seperti ini jangan ikut, orang yang seperti ini jangan ikut, karena memang jihad itu butuh adanya ketenangan pikiran, fokus, bukan dengan pikiran yang terpecah. Dan ada keajaiban waktu itu, di mana ketika Nabi tersebut membawa pasukannya untuk berperang
Ya. Waktu itu matahari hampir tenggelam. Sementara sudah dekat dengan desa yang akan dituju. Nabi tadi khawatir kalau matahari tenggelam kemudian gelap, misi jihadnya gagal. Misi jihadnya apa? Gagal. Maka Nabi tersebut mengatakan pada matahari, wahai matahari, kamu diperintahkan untuk berbuta. Sedangkan saya diperintahkan untuk jihad. Ya Allah, tahanlah matahari ini. Akhirnya matahari itu mandek. Berhenti. Ya, sampai Rasul atau Nabi tadi masuk ke kampung yang akan diserang, kemudian terjadi peperangan dan menang, baru setelah itu matahari tenggelam. Subhanallah. Ini mukjizat ya. Sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia. Matahari kan harus berjalan, kok bisa mandek? Untuk beberapa saat sampai misi jihad apa? Selesai. Ini salah satu mukjizat. Dan memang para nabi dan para rasul diberkati oleh Allah dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang ajaib yang muncul dari tangannya para nabi atau para rasul yang di luar kemampuan manusia. Itu mukjizat. Kalau para nabi dan para rasul tidak bawa mukjizat, bagaimana umatnya akan percaya? Kamu makan kayak kita makan, kamu minum kayak kita minum. Namun ketika para nabi membawa mukjizat, sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia, mereka tidak bisa katakan, ya, kamu punya tongkat yang bisa berubah jadi ular juga bisa, nggak bisa mereka. Nabi Musa punya mukjizat, tongkat berubah jadi ular. Jadi di antara faedah mukjizat untuk para nabi dan para rasul sebagai bukti benarnya kerasulan atau kenabian mereka. Andai kata para nabi, para rasul tidak memiliki mukjizat, ya sulit bagi kaumnya untuk beriman, sulit untuk percaya. Kalian sama dengan kita kok. Kalian makan sama kita makan, kalian minum juga sama. Sehingga Allah bekali para nabi dan para rasul dengan kitab dan mukjizat. Lagi-lagi ini juga salah satu contoh untuk menjaga perasaan orang lain. Bisa dibayangkan ya, pengantin baru, ya, jangan pergi jihad. Keluar rumah jamaah saja berat banget, ya kan? Ya, rasanya berat, tapi ada pemahaman yang keliru. Sebagian orang memahami, orang kalau dia nikah pengantin baru boleh nggak jamaah selama seminggu. Ini keliru. Hadis yang mengatakan bahwa kalau seorang nikah dengan seorang wanita yang gadis tinggal bersamanya seminggu, dan kalau nikah dengan janda dia tinggal 3 hari, itu maksudnya seperti ini. Kalau orang nikah dengan seorang wanita, kemudian dia nikah lagi istri kedua. Istri kedua ini apa? Janda atau gadis? Kalau janda berarti tinggal dengan janda itu 3 hari, setelah itu baru giliran dengan istri yang pertama. Ya. Kenapa janda 3 hari, gadis 7 hari? Ya karena janda itu kan sudah pengalaman lah. Kalau gadis kan sulit ya, sesuatu masih tertutup lah ya kan. Rasa malunya itu kan nggak kayak para janda itu kan sudah pengalaman, isinya kurang lah, ya kan. Bukan orang desin, istrinya apa? Nggak kayak gadis. Saking isinya terkadang gadis, ini cerita benar loh. Tapi ini sama-sama isin. Jadi selama 15 hari, ikhwan itu ada seorang ikhwan. Tidur di kamar, ungkur-ungkuran. Walah nyentuh walah apa? Yang ini ngadep sini, yang ini sekamar. Ya. Karena apa ya? Isin gitu loh. Isin dengan isin ya gak jadi, ya kan? Isin dengan isin ya gak jadi, ya kan? Tapi setelah itu isinnya berkurang ya. Kan awalnya tersno ke apa? Kulino kan seperti itu. Terbiasa sudah. Ya. Bukan lagi malu, bahkan mungkin lain dari itu ya kan. Nah, intinya barakallahu fikum,
orang-orang yang mereka benaknya sedang tersibukkan dengan suatu, kurang baiklah kalau mereka terjun dalam medan laga yang membutuhkan adanya keseriusan. Perang itu kan ya, dia melihat pergerakan lawan, kemudian bagaimana cara mengalahkan lawan, bagaimana membentengi diri, itu kan butuh memanage semuanya. Bagaimana orang berperang, kemudian dia mikir, ya Allah, istri saya sedang apa ya, padahal pengantin baru kan, ya. Jangan dia ingin babat apa musuh, malah tangannya kebabat sendiri karena apa? Ya, pikirannya nggak jelas. Bagian orang dia pengantin baru, dia baca buku, gak kelihatan tulisnya, kelihatan wajah istrinya. Mandek sudah kerja dulu, ya kan? Nanti yang kelihatan wajah istrinya, ya. Sudah nanti. Kemudian di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat di saat makanan sudah dihidangkan. Dan tidak ada salat di saat seorang itu terdorong untuk mengeluarkan atau terdorong oleh dua hadas, yaitu kencing dan berak. Ketika makanan sudah dihidangkan, selebih makanannya lezat, dia lapar, iqamah sudah dikumandangkan, mana yang didahulukan? Kalau mengikuti sunnah Rasul, makan dulu, baru sholat. Loh, makan itu kan hak pribadi manusia, sedangkan sholat kan haknya Allah. Masa haknya Allah kalah dengan haknya manusia? Kira-kira jawabannya gimana? Oh, bukan seperti itu. Justru dengan seorang itu makan terlebih dahulu, dia sedang mendahulukan haknya Allah. Makanan sudah dihidangkan, terlebih dia lapar, terlebih makan lezat. Orang sholat yang kepikir bukan lafaz-lafaz ya sholat, tapi apa? Terpikir makanan. Kapanannya rambung, kapanannya ada rampung, ya kan? Imam baca waduha juga ya makduh waduha adalah waduha. Akhirnya kan nggak khusyuk. Sudah makan dulu. Nanti kalau saya makan dia terlambat sholat jamaahnya. Yang memerintahkan jamaah, dia pula yang memerintahkan untuk apa? Makan. Kamu ditulis jamaah walaupun terlambat, santai saja. Dapat pahala tapi enak gitu loh. Gitu. Apa kira kalau terlambat jamaah karena ngikuti aturan syariat enggak dihitung jamaah? Dihitung jamaah kamu. Yang memerintahkan untuk jamaah, dia pula yang memerintahkan untuk apa? Makan. Ayo, enggak usah bingung, enggak usah takut kelewatan pahala 20 derajat. Atau ini juga perintah syariat kok. Sama dengan soal, misalnya ketika di tengah-tengah sholat, dia kebelet kencing atau berak. Kadang orang kalau nahan kencing atau berak bahaya kan. Kadang sampai gemeteran. Kadang sampai, wah keringet apa? Keringet ya kan? Ya. Kadang dan pokoknya pembawanya nggak khusyuk lah. Orang seperti ini sudah batalkan sholatnya, ya. Buang hajatnya. Walaupun nanti kenyataannya terlambat atau sudah selesai jamaah, Anda ditulis ya pahala jamaah. Yang memerintahkan Anda untuk sholat jamaah, dia pula yang memerintahkan untuk apa? Buang hajat. Kan enak seperti itu. Ini juga dalam rangka menjaga perasaan. Orang kalau kencing itu perasaannya kayak apa coba? Mungkin kita kan pernah kebelet kencing ya kan? Ya. Kalau ditahan, itu akan lebih tidak khusyuk lagi. Makanya segera tuntaskan hajatnya, baru setelah itu mendatangi sholat. Kalau terjadi seperti itu, orang sholat nahan kencing nahan, sah atau tidak sholatnya? Ulama mengatakan pendapat yang rajih sah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan la sholata berarti tidak ada sholat, berarti tidak sah. Tapi yang rajih insyaallah taala la sholata ay la sholata kamilah.
bukan sholat yang sempurna orang yang sholat dalam keadaan nahan kencing atau berak. Tetap dianggap sholat tapi tidak sempurna. Dan siapa tidak sempurna? Karena benaknya, pikirannya tidak konsen, tidak fokus. Benaknya terfokus kepada bagaimana setelah sholat dia akan buang hajat. Kalau ada pertanyaan, kalau seorang muadzin di bulan Ramadan, ini sudah masuk waktu maghrib, ini yang bagus azan dulu baru buka atau buka dulu baru azan? Jawabannya buka dulu, walaupun seteguk air atau satu buah korma, kemudian azan. Gak akan ngurangi itu. Gak akan dikatakan sholatnya, gak akan dikatakan azannya mundur, tidak. Hanya misalnya barang seteguk dua teguk, ya, korma satu biji atau dua biji, itu kan tidak memakan waktu yang panjang. Jadi buka dulu, baru saya itu azan. Landasannya adalah hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharu as-sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka itu mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bayangkan, amalan sahur dan buka ternyata padanya ada bentuk menyelisihi ahlul batil, menyelisihi ahlul kitab. Sebagian ahlul batil itu berbuka puasanya kalau bintang-bintang sudah terbit bertebaran. Ya kalau langitnya nggak mendung, kalau mendung sampai kapan dia buka, ya kan? Justru dalam Islam selama matahari sudah tenggelam segera berbuka. Dan untuk menandai matahari tenggelam itu setidaknya ada dua hal. Kalau mendung, kalau nggak mendung ya jelas berarti sudah tenggelam. Untuk orang yang rumahnya di belakang gunung, tolong jangan cepat-cepat buka kalau di sana sinar matahari masih terang. Dia sudah nggak lihat matahari karena rumahnya di belakang gunung. Tapi sebelah gunung cahaya matahari masih terang. Ini nggak boleh buka. Jadi alasannya bukan maksudnya nggak lihat matahari. Ya, tidak terlihatnya karena terhalang oleh gunung, karena rumahku di gunung. Sementara sinar matahari masih terang kelihatan di sebelah kanan dan kiri gunung. Ya. Menandainya pertama dari timur mana? Menandainya kalau itu maghrib, itu langit dari arah timur itu akan gelap. Akan ada apa di langit itu gelap. Nanti dari arah barat ada meja merah. Sisa-sisa cahaya sebelum tenggelam. Ya. Sudah nggak ada sorot lagi, tapi sisa-sisa cahaya dan tersisa mega yang merah. Kemudian dari arah timur, langit arah timur itu kayak ada ya awan yang hitam, yang mendung. Kayak seperti itu tanda kalau matahari tenggelam. Itu untuk menandainya. Ya. Nah, bagaimana kalau orang dia berbuka puasanya nunggu sirine? Jawabannya sirine itu hanya untuk tanda kalau matahari sudah tenggelam. Namun andai kata sirine itu dibunyikan sebelum tenggelamnya matahari, ya tidak sah. Allah tidak boleh. Juga pastikan sirine mana itu, sirine Ambon atau mana? Orang di Cilacap jantan radio Ambon sudah ada sirine dan di sini masih jam 4 misalnya. Jadi pastikan dulu itu sirine mana ya kan. Jadi wallahu alam sirine itu hanya sebagai tanda saja. Kalau maghrib sudah datang. Jadi bukan kemudian menggantungkan buka puasa dengan sirine, menggantungkan puasa dengan tenggelamnya matahari, sedangkan sirine atau semisalnya hanya tanda. Tapi apakah dianjurkan pakai sirine? Kayaknya tidak. Tidak cukup dengan apa tenggelamnya matahari. Adapun menandai datang Ramadan supaya keputusan pemerintah untuk sidang isbat bisa diketahui oleh masyarakat,
ulama mengatakan boleh dengan berbagai cara, dengan telepon, dengan teks, bahkan dengan membunyikan meriam. Di Madinah biasanya kalau malam 30 Sya'ban pada maghrib orang pada nunggu di Masjid Nabawi. Nunggu nanti sebentar sebelum Isya ada suara meriam, berarti besok Ramadan malam itu terakhir. Kalau nggak ada suara meriam sudah berarti Sya'ban dikenakan 30 hari. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di sini ketika kita mensegerakan berbuka, ketika matahari tenggelam, kita sedang menyelisih ahlul kitab, sedang menyelisih sebagian ahlul batil, dan menyelisihi ahlul batil, menyelisih ahlul kitab, sesuatu yang diperintahkan oleh agama ini. Bahwa kita ini umat yang mandiri. Kita umat yang beda dengan mereka. Tampakkan perbedaan. Tampakkan perbedaan karena memang kita beda. Ya. Bukan kita inginnya ya ingin bersatu ini kaum muslimin beda nih ya. Kalau kamu ingin bersatu, satukan dulu akidahnya. Apa mungkin mau disamakan orang yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan disamakan dengan orang yang mengatakan Isa putranya Allah? Akankah disamakan orang yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad dengan orang yang menyembah sapi? Ya, enggak akan mungkin. Ini sudah bab prinsip masalah keyakinan akidah. Kalau ini saja enggak bersatu, yang lainnya akan lebih tidak bersatu. Kemudian mengakhirkan sahur. Ini penting. Sebagian tempat itu seperempat jam atau 20 menit itu sudah dibunyikan sirena lah, imsak. Ini keliru. Perbuatan seperti ini sudah ada di zaman Ibnu Hajar. Dan walaupun bentuknya bukan sirena. Dikisahkan waktu itu di masjid daerah Damaskus, di daerah Syam, sekitar seperti jam, berarti sekitar 20 menit ya, sebelum subuh. Itu lampu-lampu rumah dimatikan semua sebagai tanda untuk imsak. Ini gak boleh. Justru waktu yang orang katakan untuk imsak itu waktu yang paling bagus untuk sahur. Karena antara sahur dan sholatnya Rasul itu seukuran orang baca 50 ayat. Kan tidak lama. Antara sahur dengan sholat itu kan, antara azan kan masih ada sholat sunnah, kemudian sholat, yang berarti kan ada juga. Berarti sahurnya udah mepet dengan apa? Subuh. Di antara madarat mengumandangkan azan subuh pada malam Ramadan sebelum waktunya, yang pertama, orang yang ingin sahur tercegah dari makan sahur karena dengar azan. Akhirnya menghalangi orang dari kebaikan. Yang namanya muadzin itu kan orang yang diamanati oleh orang untuk azan. Jangan asal-asalan. Ya. Yang mengakibatkan orang yang akan sahur tertahan dari sahur. Orang yang mungkin akan witir, aduh sudah subuh, padahal belum subuh, akhirnya nggak jadi witir. Akhirnya ada orang sholat subuh sebelum waktunya. Banyak sekali konsekuensi ketika seorang muadzin mengumandangkan azan subuh, misalnya di malam Ramadan sebelum waktunya. Efek negatif banyak sekali. Dan tadi sahur itu yang bagus diakhirkan. Sebagian orang jam 12 sahur. Ini bukan sahur, ini makan malam nih. Jam 12. Kadang jam 1 ada orang ronda rekentongan sahur jam 1. Sahur apa ya kan? Yang paling afdal itu ya seperti malam terakhir, lebih afdal lagi ketika menjelang subuh. Bayangkan, puasa itu bukan untuk menyiksa. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka dipercepatkan, enak, ya kan? Kalau zaman dulu orang kalau sudah tidur,
Itu nggak boleh sahur sudah. Kalau udah tidur sudah di situ sudah dihitung puasa sampai besok. Lagi pula buka puasanya tidak langsung ketika matahari tenggelam. Ini kan berat. Makanya kita syukur menjadi umatnya Rasulullah. Umat Islam ini umat yang terakhir, tetapi umat yang paling mulia di sisi Allah. Paling akhir datangnya, tapi umat yang pertama masuk dalam surga. Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara contoh menjaga perasaan orang lain. Juga diantaranya adalah apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan muadzin pada malam yang dingin atau ketika hujan deras, Rasul memerintahkan muadzin untuk mengatakan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Hujan yang deras itu kan merepotkan orang ya untuk berangkat ke masjid. Atau dingin yang menggerus sampai turun salju. Juga satu yang memberatkan orang untuk datang ke masjid. Makanya Rasul memerintahkan muadzin untuk mengucapkan sallu fi rihalikum. Juga di antara bentuk menjaga perasaan orang lain. Seorang nggak elok untuk menyebutkan sesuatu yang kaitannya dengan hubungan suami istri di hadapan para ipar atau di hadapan ya saudara-saudara atau keluarga istri. Itu nggak elok. Hal-hal yang terkait dengan masalah hubungan suami istri, hal-hal yang dalam, nggak elok seorang dia misalnya ya menceritakan kepada ya hari kerabatnya istri. Jadi kalau dia mau konsultasi kesehatan atau apa, kalau bisa pada yang lainnya. Dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau sering keluar air mani, dan beliau malu untuk bertanya langsung pada Rasul. Karena apa? Istrinya Ali itu putrinya Rasul. Masa mantu tanya kepada mertua hal-hal yang apa? Kayak gini kan izin. Ya. Oh ternyata kamu maza ya, sering keluar apa? Majunya kan izin ya kan? Mertua juga mungkin malu juga kalau ditanya seperti itu. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib menyuruh sahabat Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan yaghsilu zakarahu. Dia mencuci kemaluannya. Karena orang kalau keluar air mani itu biasanya itunya selalu tegang. Beda kalau keluar sperma biasanya tidak berapa lama itunya kendur. Maka air untuk mencuci kemaluan ini sangat bermanfaat untuk meredakan, ya, meredakan syahwat orang tersebut. Jadi orang yang keluar air madinya, maka dia diperintah untuk mencuci kemaluannya dan untuk berwudu, sehingga akan berkurang syahwat orang tersebut, ya, mengurangi syahwat orang tersebut. Di sini Ali bin Abi Thalib meskipun malu untuk bertanya langsung, tapi beliau mengutus orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak pantas seorang itu malu dari bertanya tentang ini. Ali malu untuk tanya langsung, tapi Ali kan lewat orang lain. Yang diinginkan kan apa yang menjadi problemnya terjawab. Sama, misalnya ada orang ingin tanya pada Syekh, mau tanya langsung mungkin malu, boleh dengan tulisan. Yang jelas ketidaktahuan jangan bingung, ketidaktahuan jangan dipelihara. Dahulu dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir
Al-Mujahid bin Jabal Al-Makki. La yatlubul ilma mustahil wala mustahil. Tidak akan menimba ilmu orang yang isinan, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Mau duduk di masjid taklim malu, membawa buku malu. Mereka bawa gitar gendera-gendera gak malu, membawa kitab malu. Kamu pakai ya baju koko, pakai sirwal, pakai apa namanya, sarung ke masjid, malu lah mereka yang ya para pemuja setan dengan apa baju yang riwal-riwal seperti itu, mereka nggak malu, bahkan mereka meseng di pinggir jalan. Anta alal haq ya akhi, kamu di atas hak, kamu nggak perlu malu. Bahkan sebisa mungkin kamu menjadi teladan, uswah, contoh seperti itu. Kemudian ketika kita mengatakan bahwa termasuk dari bentuk kita cinta pada saudara kita, kita menjaga perasaan orang lain, bukan berarti kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bukan berarti pula kita mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan, dari bahaya orang-orang jahat. Tetap. Karena apa? Kita kan diperintahkan oleh agama dengan sekian banyak perintah. Di antaranya adalah kita diperintah untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang itu orang yang menyimpang pemahamannya, lalu menyebar penyimpangannya, dan banyak orang yang termakan dengan penyimpangannya, di sini kita beberkan. Kalau dia yang dibeberkan pemahaman sesuatu itu gak terima, saya gak terima, nama saya disemarkan. Kita katakan, saya gak terima agama kita disemarkan. Malah lebih mulia antara nama agama dengan nama kamu. Ini agama disemarkan oleh kamu dengan pemahaman kamu, saya gak terima. Kan itu, kalau dia katakan, saya gak terima, nama saya disemarkan. Loh, yang sedang kita bela ini agama yang disemarkan oleh kamu, oleh pemahaman kamu. Kita lebih gak terima lagi. Ya. Kita nggak terima kalau umat ini sesat mengikuti kamu. Jadi nggak bisa dengan berdalih menjaga perasaan orang lain, kemudian membiarkan kebid'ahan, membiarkan ahli bid'ah menebarkan pemahamannya. Jangan. Di sana ya ada perintah untuk menjaga perasaan orang lain, di sana pula ada perintah yang lainnya. Ya. Karena kalau mau ditimbang antara kita menjaga perasaan orang yang menyimpang, yang memang orang tadi butuh untuk diingatkan, diperingatkan. Ada orang yang menyimpang dia nggak ngerti ya. Kalau bisa diluruskan dengan mudah ya kita luruskan dengan mudah. Tangki kayu yang masih basah, itu nggak sama dengan tangki kayu yang kering. Tangki kayu yang basah tidak sama dengan tangki kayu yang kering. Ada yang kalau diluruskan masih jadi apa? Patah, misalnya sudah kering, diluruskan ya apa? Patah. Kalau basah diluruskan masih ada kemungkinan lurus. Ya, kemungkinan lurus. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah boleh seorang menyebutkan nama, tunjuk hidung, tunjuk nama orang yang punya pemahaman yang keliru atau menyimpang? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Jangankan punya pemahaman yang menyimpang, yang tidak saja boleh kalau untuk maslahat. Dahulu pernah ketika Fatimah binti Qais dia menjadi janda dan beberapa orang datang ingin melamarnya. Ini janda kembang ini. Kenapa banyak yang melamar? Muawiyah ingin melamar, Abu Jahal ingin melamar, ini ingin melamar. Bingung dia, karena banyak yang melamar kan nggak mungkin satu perempuan dinikah oleh laki-laki kan?
datang kepada Rasulullah meminta saran. Wahai Rasulullah, ini beberapa orang datang ingin lamar saya. Ada Muawiyah, ada Abu Jahal. Kata Rasul, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia orang yang kere, yang nggak punya duit, nggak punya. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u an atiqihi atau an atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Maksudnya dia seorang musafir atau pedagang keliling yang zaman dulu kalau dagang itu apa? Mikul ya kan kayak tongkat ya kan. Kasihan kalau seorang punya istri sales, maaf saja ya. Kalau dia sales ya kan. Kalau zaman dulu kan sales berbulan-bulan, kalau sekarang kan pergi pagi, sore pulang buat duit. Ini sales banyak ya kan. Tapi ini bukan seperti dulu mungkin. Gambarannya nggak mikul juga. Mungkin nggak setengah hari sudah apa? Bulan. Nggak apa-apa Pak jadi sales. Halal. Kemudian kata Rasul, angkihi Usama. Nikahlah kamu dengan Usama. Padahal waktu itu aslinya Fatimah kurang demen dengan Usama. Karena wallah alam Usama itu ya, untuk ukuran orang Arab kurang ganteng waktu itu. Ya. Kulitnya agak hitam, pesek. Orang Arab kan sirihnya agak apa? Mancung ini saja kan. Tapi karena perintah dari Rasul, akhirnya Fatimah binti Qais nikah. Ternyata setelah ikuti anjuran Rasul, wah sudah bahagia karena dapat Usama. Lalu Usama itu termasuk anak muda. Anak muda. Tapi hebatnya luar biasa. Dia kepemimpinannya sama dengan ayahnya itu Zaid bin Harithah. Jika ketika Rasul sebelum wafat mengutus pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada pembesar-besar sahabat. Mereka nggak protes. Ini anak muda kok jadi pemimpin atas kami? Oh enggak. Ini Rasul yang milih. Rasul tentu lebih ngerti. Kalau Usama itu waktu itu anak muda umur sekitar 18 tahun, tapi beliau cakap untuk bisa memimpin pasukan. Ya. Dia muda tapi tua pengalamannya. Karena ada orang tua tapi tua umurnya, ya saya tua-tua gabung. Enggak berisi lah maksudnya. Cuma tua, ya. Tua umurnya yang enggak punya apa-apa. Kalau Usama bin Zaid ini luar biasa. Muda tapi gigi. Intinya barakallahu fikum. Ini diantara hal yang terkait dengan kita menjaga perasaan orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk seorang mukmin dia mewujudkan rasa cintanya kepada saudaranya. Di antaranya adalah mendoakan kaum mukminin dengan rahmat dan ampunan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Demikian pula salah satu bentuk kasih sayang terhadap kaum mukminin adalah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika susu beliau meninggal. Anaknya Zainab binti Rasul meninggal, beliau pun berlinang air mata. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau pun meneteskan air mata. Sampai ditegur oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wa anda meneteskan air mata ya Rasulullah. Dikira oleh sahabat tadi bahwa dulu kan Rasulullah pernah melarang menangis ketika apa? Musibah lah, Rasulullah meneteskan air mata kan nangis. Ternyata menangis yang tidak mengeluarkan suara yang keras ketika musibah tidak mengapa. Rasul mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna.
mata ini berlinang, hati ini pun sedih. Namun kami tidaklah mengatakan sesuatu kecuali yang Allah SWT itu ridho. Juga di antaranya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ar-rahmah bil mu'minin. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Ya akhi, untuk meraih pahala besar dari Allah banyak pintunya, banyak jalannya. Mungkin kita nggak bisa menenteng senjata, terjun di medan laga, berjihad dengan jiwa dan raganya, tapi di sana ada pintu yang lain yang kalau kita amalkan, kita seperti kita mendapatkan pahala mujahid, pahala orang yang berjihad. Kita ketika usaha, apakah bertani, berdagang, berindustri, berkarya atau yang lainnya, ketika kita dapat hasil tulung, sisakan sebagian hasilnya untuk ad-du'afa, para orang yang lemah, para janda yang ditinggal mati atau dicerai suami, orang-orang miskin yang mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka adalah orang yang rawan untuk dimurtadkan. Para misionaris membidik orang-orang yang lemah secara ekonomi, yang sebelumnya adalah lemah secara iman, untuk dimurtadkan. Sehingga kalau bukan kita yang memberikan uluran tangan pada mereka, siapa lagi? Apa saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang janda, saudara kita yang sakit, yang kesulitan ekonominya, kita menunggu uluran tangan orang kafir yang mereka kalau bantu biasanya ada udan di balik. Satu, ada maksud tertentu. Beda dengan kaum mukminin, didorong oleh rasa cinta, didorong oleh rasa sayang, didorong oleh rasa kasihan, dia pun membantu saudara dengan tulus, tanpa ada tendensi duniawiyah, tujuan-tujuan duniawiyah. Di saat orang itu miskin, bisa saja dia akan mengorbankan kehormatannya, seperti hadis sahih yang masyhur, ya, seorang wanita dahulu dia berhutang kepada orang lain, maka orang itu mengatakan, saya mengutangi asalkan kamu mau berhubungan badan dengan saya. Perempuan tadi nggak mau. Hari demi hari kondisi perempuan ini semakin mengenaskan, maka dia pun datang lagi, tolong utangi. Kata laki-laki tadi, iya saya utangi, tapi ada apa? Ya, hadiahnya, yaitu apa? Hubungan sama istri. Akhirnya dia mau. Dia karena himpitan ekonomi, bisa saja seorang mengorbankan kehormatannya, bahkan oleh beliau mengorbankan agamanya. Orang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang miskin, itu kata Rasulullah, akal qaim alladzi la yastur wa qasaim alladzi la yuftir. Mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud terus-menerus tidak mandek, dan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa enggak pernah berbuka. Saking apa? Ya, merempengnya di dalam puasa. Lihat betapa banyaknya bentuk kebaikan yang menunjukkan bahwa Allah itu maha sayang pada hambanya. Dahulu dikatakan al khairu katsirun wa qalilun fa'ilun. Yang namanya kebaikan sangat banyak, tapi alangkah sedikit orang yang mau melakukannya. Dan ini adalah belas kasihan Allah kepada hambanya. Di saat hamba tidak bisa beramal melalui satu pintu, dia bisa beramal melalui pintu yang lainnya. Kemudian juga diantaranya sabda Ar-Rasul yang menjelaskan bahwa Ar-Rasul dengan orang yang mengasuh anak yatim nanti di surga ya dekat dengan Ar-Rasul. Juga di antara bentuk menyayangi kaum mukminin
adalah apa yang Rasul sebutkan, bi'sat ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrak al-fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara yang miskin ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena orang yang kaya itu orangnya sudah cukup. Ya. Ada orang miskin yang butuh perbaikan gizi. Tapi gambaran walimah zaman dulu enggak repot-repot, sekarang harus mempelopori kondangan apa semuanya. Ya. Walimah aja makan-makan selesai sudah. Kadang orang saya nggak punya duit, malu mau datangi walimah masa kosongan ya kan. Loh, namanya walimah itu undangan makan-makan, wis. Ya kan? Kalau di sana ada ya, kamu membawa sesuatu ya bagus. Kalau tidak, ya datangi saja. Apa akan ditandai, oh ini ya enggak ngasih semangat, tandai satu centang. Ya, itu keterlaluan seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan nanti sebelum berakhir ini ada pertanyaan berhadiah. Tiga ini terbatas. Ya. Ini bagusnya hadiahnya sekarang nanti ya. Enaknya ditanya atau bertanya? Ya. Pertanyaan dulu kita jawab, insya kita ajukan pertanyaan. Apa hukum orang sholat fardu sambil duduk sementara orang tersebut mampu berdiri bahkan berjalan ke masjid? Beda antara jalan dengan berdiri loh. Kalau jalan kan gerak, berdiri itu apa? Kadang diam. Kalau memang dia berdiri itu, kan ada orang tertentu yang berdiri itu sudah gemeteran banget, sudah tua, ya sudah tua banget. Dia jalan bisa, tapi kalau untuk berdiri itu kan apa ya? Posisi kaki itu nyagak banget ya kan? Itu lebih berat daripada kalau jalan. Dan itu kan anggota tubuh ini gerak. Kalau ini kaki kayak apa? Nahan. Kalau memang orang tadi betul-betul ya kalau bisa jalan tapi andai kata kalau dengan berdiri repot banget, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia sehat walafiat kok duduk sementara sholat fardu, ya nggak boleh. Karena sholat fardu itu dengan berdiri sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan khusyuk. Qumu di sini. Ada sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun sehat walafiat, cuma pahalanya separuh. Sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'imi. Sholatnya orang yang duduk separuh pahalanya dari orang sholat dengan berdiri. Apa Ustaz yang senang untuk waktu subuh azan 2 kali? Bagaimana mekanisme dan persyaratannya sesuai sunnah? Apakah di masjid ini bisa dilaksanakan? Bagusnya kalau dilaksanakan disosialisasikan dulu. Maksud sosialisasikan ini agar orang yang ada di sekitarnya ngerti bahwa oh ya ini azan pertama, sehingga mereka nggak buru-buru sholat subuh atau mereka buru-buru nggak boleh tahu. Jadi Rasulullah sendiri kan menghabarkan seperti itu. Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan itu masih malam, makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum memandangkan azan. Dan bagusnya ada 2 muadzin. Jika orang tahu kalau azannya si fulan, ya azannya si fulan, ya berarti azan pertama. Kalau azan ini azan kedua, itu bagus. Makanya kata ulama berlandaskan hadis tadi, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan itu masih malam. Silahkan makan dan minum sampai ibnu ummi maktum yang mengumandangkan azan.
Ini kata sebagian ulama sebagai bentuk sosialisasi penghabaran sudahlah ya kepada manusia supaya mereka nggak kaget, nggak salah. Boleh-boleh saja di masjid ini. Setidaknya ada semacam sosialisasi supaya mereka paham dan sebaiknya majunya dua sehingga masyarakat ngerti kalau yang azan si bulan berarti azan pertama, kalau si bulan berarti azan ke itu lebih bagus. Mekanismenya gampang kok. Kalau nggak perlu izin sampai presiden soal. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bagian dari tidak taat sama orang tua? Manakala orang tua saya meminta saya untuk menceraikan ibu dari anak-anak saya, dari istri ya. Ibu dari anak-anak saya, istri saya kan? Gitu ya. Saya di sini, dia sudah bertanya. Hanya lantaran istri saya tidak disukai keluarga saya, karena hanya mempunyai akhlak yang kurang disukai atau pernah berbicara keburukan keluarga dan keburukan suami. Dan saya menolak untuk bercerai. Kalau kamu tahu bahwa istri kamu punya perang yang tidak baik, diluruskan. Tapi kalau nggak ada upaya, ya wajar aja kalau keluarga itu nggak kepengen kamu dapat wanita yang jelek akhlaknya. Kalau memang kamu sudah berusaha, kemudian istri sudah mulai membaik, sudah kamu sampaikan sekarang, Pak, Bu, ya istri saya sudah mulai baikan, sudah sedikit berubah. Itu tolong mereka nggak akan memaksa atau meminta kamu untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau kamu nggak ada upaya, adanya adalah pembiaran, kamu durhaka di sini. Dengan dalil kisah Ibrahim ketika datang ke Mekah waktu itu untuk melihat Ismail dan istrinya. Waktu itu pas Ismail sudah nggak ada, yang ada hanya istrinya. Maka istrinya ditanya oleh Ibrahim, bagaimana kondisi kalian? Ngeluh perempuan itu. Wah, kondisi kita berat, ekonomi kita berat, gini. Kata Ibrahim, ya sudah, nanti kalau suami kamu pulang, tolong ya suruh ganti pintu. Itu aja. Ganti apa? Pintu. Atau sangkol pintu lah. Pintu. Betul. Ibrahim pergi, nggak berapa lama Ismail datang. Kemudian saya bertanya, tadi ada orang sini nggak? Ada orang tua gini cirinya. Terus apa bertanya? Ya suruh ganti pintu. Ismail langsung paham, berarti suruh ngerai istri. Kemudian suatu saat Ismail nikah dengan wanita lain. Suatu saat Ibrahim datang. Ismail sedang di luar, nggak ada istrinya, ditanya gimana kondisi kalian? Alhamdulillah kondisi kami baik, gini. Menganak kami ini. Banyak syukur. Sebelum pulang, Ibrahim mengatakan, dulu sampaikan salam saya pada suami kamu dan katakan suruh menjaga pintu. Pulanglah Ismail. Tadi ada orang enggak? Ada. Dirinya selesai. Oh, itu ayat saya. Saya bertanya, suruh tetap menjaga pintu. Oh, artinya kamu tetap jadi istri saya. Jadi orang tua kalau menyuruh kepada yang tadi sebenarnya itu perintah yang bagus. Tinggal kamu bagaimana supaya enggak cerai tapi ada upaya gitu loh. Karena cerai itu juga berat ya kan. Yang punya anak dan tadi ibu anak-anak saya kan berarti ini udah punya anak kan. Kasihan kan. Ya, kalau kamu kasihan dan kamu tidak ingin durhaka ya berusaha diperbaikilah. Kamu nggak ingin nyakiti anak dan istrimu, kamu juga tidak ingin durhaka pada orang tua. Jadilah laki-laki yang bisa bijak sehingga orang tua akhirnya mencabut keinginan untuk mencerai, ya istri kamu juga berubah dari akhlak yang tidak terpuji. Bolehkah jual beli kayu kuburan, pohon yang tumbuh di kuburan? Punya siapa itu?
Kalau tanah kuburan biasanya milik pemerintah. Kalau ada orang yang nanam pohon di situ ya diklaim milik apa? Pemerintah desa misalnya. Kalau pemerintah desa yang jual, insya Allah tidak mau. Karena kecuali kalau kayu itu, ya kayu yang memang haram itu dibelikan, ada nggak kayu apa ya? Kalau ganja bukan kayu ya. Ya. Ada ganja tumbuh dari kuburan. Jangan dibelikan deh, ya, dicabut aja dibakar. Jadi kalau ada pohon jati misalnya diameter ya 50, itu lumayan ya, laku ya dijual. Ya. Jual, tapi itu kan milik pemerintah, ya, dari desa misalnya. Kita desa yang jual. Oh itu tumbuhnya di atas kuburan bapak saya dulu waktu meninggal tante piara jati. Ya. Ketentuannya dalam hadis. Laisa li'irqin dhalimin haqqun. Tidak ada hak bagi orang yang nanam secara zalim di tanah orang lain. Jadi kalau kamu nanam di tanah orang yang tanpa izin, kamu nggak boleh nuntut ganti rugi, ya. Kalau dicabut oleh orang itu atau dimiliki, karena itu tanah orang lain kok kamu nanam, ya. Laisa li'irqin dhalimin haqqun. Jadi wallahu. Suatu keluarga menempati rumah milik seseorang karena rumah tersebut tidak ditempati oleh pemiliknya. Menempatinya secara cuma-cuma, tidak bayar selama lebih 1 tahun. Karena suatu kebutuhan, pemilik rumah tersebut bermaksud menjual rumah yang ditempati keluarga tersebut. Berhubung keluarga yang disuruh menempati rumah itu sudah betah, namun dia belum bisa membeli rumah tersebut karena tidak mampu, maka ketika ada orang lain yang menawar atau bermaksud ingin membeli rumah tersebut, maka dialang-alanginya supaya tidak dibelinya. Bagaimana akhlak atau sikap keluarga tersebut? Ya nggak baik. Ya. Ini artinya, wong dikasih kenyang aja kurang bagus, dikasih kok kenyang ya kan? Ini dikasih malah dikasih hati malah minta rempelo ya kan? Orang udah dikasih tempat di rumah gratis, giliran orang yang punya rumah itu mau menjualnya kok dialang-alangi. Ini kan sudah dikasih hati minta apa itu? Ya nggak boleh, itu kan itu hak dia. Ya, kamu kalau ingin nempati walaupun bisa bayar, ya misalnya saya utang dulu atau nih bayar sekian nanti nyicil, bisa kalau kamu udah kadung betah di situ. Tapi kalau kamu ngalang-ngalangi orang untuk beli, wah ini berarti sudah bentuk kezaliman. Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh buat gara-gara terhadap orang sudah berbuat baik. Orang sudah berbuat baik kok kamu bikin apa? Masalah. Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh buat jalan atau gara-gara apa masalah terhadap orang yang muhsin sudah berbuat baik. Kok kamu bikin gara-gara, ya? Tidak boleh yang seperti itu. Ya, Allah. Ini kapan ini pertanyaannya? Ini hadiah dari panitia. Seorang muslim punya hutang pada muslim lain. Muslim yang dihutangi sudah meninggal. Sebelum meninggal berwasiat, nanti hutang kamu bayarkan ke ahli waris untuk bulan 7 hari, 40 hari, tahun 1000 tahun. Ini tulisannya 1000 tahun ya, 1000 hari, 1000 tahun ya apa ya? 1000 hari lah. Nah, di situ 1000 tahun tulisannya. Ya kan? Bagaimanakah yang harus dilakukan oleh yang berhutang karena apabila dibayar yang digunakan untuk peringatan 7, 40 dan seterusnya adalah uang muslim yang meninggal tadi. Kamu utangnya tempo atau enggak? Kalau temponya itu masih ada 2 tahun jangan bayar karena biar lewat 4 tahunnya, lewat 1000 harinya, ya kan? Kalau utangnya masih dari 5 tahun, nah nanti aja lah. Kan gitu. Tapi supaya kamu cepat lepas, ya. Dan enak kamu bayarkan, kamu nasihati keluarganya. Kalau misalnya keluarganya nggak ngerti wasiat itu, sudah nggak ngomong apa-apa lah, kamu penting bayar, nggak sabar. Ngomong dulu bapak kamu wasiatnya gini-gini, nggak perlu. Terus bayar saja, diem.
Setelah bayar kamu sudah lepas tanggungan, tamu di mana apa bukan urusan tamu. Ya. Jadi ini ada beberapa opsi di sini. Kalau memang itu utangnya masih apa? Temponya masih lama, bisa melewati 40 hari misalnya, yang melewati masa itu ya tolong nggak mengapa, karena masanya adalah panjang, temponya masih. Saya bertanya apa hukumnya sungkeman di hari raya? Sungkeman kayak apa ya bentuknya? Kemudian sungkeman ya bentuknya biasanya. Biasanya kayak apa? Dia kayak apa bentuknya? Kayak orang sujud ya. Iya. Itu mungkin yang terbayang dalam benak saya seperti itu. Itu sepertinya nggak baik. Ya. Yang namanya menghormat orang tua nggak harus apa? Model seperti kayak sujud gitu loh. Ya. Atau bersimpuh kayak itu nggak perlu. Adapun dalam surat Yusuf wa kharru lahu sujada, mereka saudara Yusuf kemudian sungkem sujud sebab itu mungkin di syariat mereka. Karena ada ayat kan wa kharru lahu sujada. Karena setiap nabi itu punya syariat. Nabi Daud punya seruling. Suaranya indah. Tapi kamu kalau main seruling boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu diberi suara indahnya seperti suara serulingnya Nabi Daud. Entah seruling bambu atau apa nggak artinya jelas seruling ya kan. Seruling emas apa nggak arti ya. Yang jelas masing-masing Nabi itu punya syariat. Dan sujud dalam Islam itu hanya untuk Allah. Ada suatu kejadian yang aneh. Bagian jamaah haji atau umroh yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, terkadang melakukan suatu tindakan yang menurut mereka itu beradab, tapi itu sebenarnya sudah keluar dari adab. Kadang mereka di tengah-tengah masjid kemudian keluar sambil apa? Kerudung sampai tangannya nyentuh tanah. Apa? Melewati orang, ya, dari apa? Dari pertengahan soal padahal kan berapa? Ya, 10 meter, mungkin bisa 50 meter sampai 100 meter bisa jadi. Kerudung sampai tangannya nyentuh tanah. Sampai orang luar ini ada apa itu bisa kok ruku-ruku aja gitu sambil jalan. Ini, ya, itu ruku itu hanya untuk Allah. Kamu jalan dengan biasa, tapi hormat itu orang ngerti. Jalan orang yang menghormati orang, yang jalan orang yang gembelengan itu kelihatan. Jadi nggak perlu apa? Kerunduk sampai apa tangannya nyentuh tanah sampai 100 meter gitu kan. Kalau ada yang mengatakan, tapi ada surat ayatnya waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu untuk orang yang mengikutimu ya Rasul dari kaum mukminin. Jawabannya sayapnya orang kan ini. Bukan seperti itu prakteknya. Artinya tawadhu, rendah hati, enggak nyombongkan diri, itu yang dimaksud. Karena ayat itu kan turun pada Nabi. Apa Nabi prakteknya kayak gitu? Andai kata itu memang seperti itu akan dicontohkan Nabi dan sahabat. Ternyata enggak ada yang kami tahu. Bahkan ketika ada orang datang pada Nabi merunduk-runduk, Nabi mengatakan hawin alaih, innama ana ibnu mar'atin kanat ta'kulul badi. Yang maknanya kurang lebih, enggak usah kayak gitu pada saya. Saya ini adalah anak seorang yang ibu saya makan dendeng. Orang Arab itu kalau makan dendeng ibarat kita makan gereh, ya, gesek, ya. Untuk orang Arab ya istilahnya orang yang sederhana lah, gesek ya kan, gereh. Hawin alaik innama ana ibnu imra'atin kana ta'tul badi. Enggak usah kayak gitu sama saya. Merunduk-runduk kayak itu loh. Saya ini tidak lebih dari seorang anak yang ibu saya itu makan dendeng, ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, itu kan ayatnya waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu untuk kaum mukmin. Kita kan ayat ini turun pada Rasul. Rasul baca dan Rasul sampaikan. Tadi apa seperti itu praktek Rasul? Ya.
Kalau memang itu yang benar, tentu Rasul sudah mencontohkan, sahabat sudah menjalankan. Kalau memang tidak ada, jangan gawe-gawe, jangan buat-buat. Ini menunjukkan bahwa terkadang akal kita anggap baik, tapi belum tentu menurut syariat itu baik. Sehingga pentingnya di sini kita mempelajari syariat, bukan adab, tapi apa? Syariat. Masya Allah, ini pertanyaan hajat begini. Apa Ustaz mau tanya, apabila seorang suami sedang punya hajat dengan istrinya, hajat dalam tanda kutip, paham maksudnya, kemudian terdengar azan, manakah yang didahulukan, menyelesaikan hajatnya atau bersegera mandi kemudian sholat? Kira-kira gimana ya? Seingat saya pernah ditanyakan Presiden Masai dalam program radio Nurun ala Darab tentang masalah ini. Ketika membahas hadis dalam Muntakal Akhbar al-Autor, hadis tentang apabila makan malam sudah dihidangkan, dahulukan makan, baru situ sholat. Ditanyakan yang kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan sedang hajat, kalau tadi yang ditanyakan ketika mau sholat ternyata timbul birahi yang menggebu-gebu. Ya. Ini bagaimana? Lakukan dulu hubungan suami istri. Ya, setelah tenang baru apa? Sholat. Karena apa? Karena birahi yang menggebu-gebu itu lebih parah daripada nahan makan dan minum. Dalilnya hadis. Asbiru ala ta'ami wa syarab wala asbiru alaihinna. Tapi saya lupa hadis ini sah atau tidak. Asbiru ala ta'ami wa syarab. Saya masih ditanggung makan dan minum, tapi kalau yang itu tapi enggak tahu sah atau tidak hadisnya. Masyhur ini. Asbiru ala ta'ami wa syarab wala asbiru alaihinna. Saya masih sabar nahan apa? Makan dan minum, tapi enggak sabar kalau nahan itu. Ya, terhadap wallahu a'lam. Kebenaran hadis tadi walaupun itu masyhur. Jawabannya sepertinya selesaikan dulu hajatnya. Tapi nggak usah lama-lama. Hajat itu kan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang namanya kualitas kan nggak harus lama ya. Cepat tapi kualitas itu juga bagus. Menghemat energi ya kan. Yang penting kualitasnya loh. Ya. Bukan durasi waktunya, maaf. Assalamualaikum. Ada orang miskin tapi nggak sholat dan menampakkan keislaman namun KTP-nya Islam, gitu ya. Dan menampakkan keislaman namun KTP-nya Islam, seperti itu. Apakah yang seperti ini apabila dinafkahi tetap mendapat pahala yang telah tersebut tadi? Orang yang nggak sholat, dalam keadaan dia ngerti hukum sholat wajib, kemudian dia tidak sholat, dalam keadaan dia sengaja, kafir. Kalau orang berbuat baik pada orang kafir, dapat pahala atau tidak? Intinya gitu kan. Disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad bahwa yang namanya infak atau berbuat baik kepada siapapun ada nilai pahalanya. Ada asar, ya. Karena Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As dia menyembelih kambing, dia mengatakan kepada pembantunya, "Atuhsi li jarinal yahudi." Apakah kamu sudah memberi pemberian dari daging kambing ini kepada tetangga kita Yahudi? Kaget pembantunya, Yahudi kok kita bantu, Yahudi kok kita kasih. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, dahulu aku mendengar Rasul mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisu." Dahulu ya, dahulu Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira kalau tetangga nantinya akan dapat warisan, sampai ngira seperti itu. Ini menunjukkan dari praktek sahabat bahwa tidak mengapa memberi tetangga atau apa yang kafir dari makanan asikor ataupun
kurban. Adapun zakat nggak boleh karena zakat itu kaum mukminin. Baik. Saya tolong jelaskan apakah Syiah Rafidhah itu puasa Ramadan seperti puasanya umumnya kaum muslimin? Mereka puasa. Setahu saya puasa. Tapi apa dengan puasa kemudian mereka nggak tetap? Mereka tetap meyakini melarang Abu Bakar, melarang Umar. Apa faedahnya orang puasa tapi dia mengatakan Jibril salah alamat. Harusnya Quran turun pada Ali kok turun pada Muhammad. Nggak ada faedahnya puasa mereka. Dia selalunya mereka bedani. Kalau haji wukufnya tanggal 8, kita tanggal 9. Kalau adzan kita hayya 'alas shalah, mereka hayya 'ala khairil amal. Dalam masalah akidah prinsip saja beda, apalagi masalah fikih atau ibadah. Nah ini jangan ditambah. Ustaz, apakah tetap wajib menghadiri undangan walimah sedangkan yang diundang dan yang mengundang tidak saling kenal sama sekali karena yang mengundang orang lain bukan pemilik hajat dan yang diundang sangat sibuk dan tidak bisa menghadiri? Jawabannya tidak bisa menghadiri, hatta kenal pun kalau nggak bisa menghadiri ya. Jelaskan fikih undang mengundang. Jangan ini kalau fikih undang mengundang. Karena di sana ada undangan hajatan walimah, ada undangan akikoh, ada undangan sunatan, ya kan gitu. Banyak undangan, ada undangan makan biasa, undangan tasyakuran, ila akhirih. Kalau seperti yang ditanyakan, tidak jadi soal apakah yang undang kenal tidak kenal. Contoh, ada orang kaya di satu kampung, dia nikahkan anaknya, dia kampung diundang semua karena dia nyembelih kerbau 3 atau 5. Diundangi semuanya dengan speaker, dengan apa, pokoknya semua orang kampung sini saya undang. Orang sekampung kan belum tentu dia kenal namanya kan, kenal sosoknya, lihat sosoknya juga belum pernah. Datang tetap, ya. Jadi tidak terbatas ketika itu saling mengenal. Bagaimana tuntutan syariat mengajarkan saling menjaga perasaan dalam hubungan suami istri? Ya intinya saling pengertian. Sebagaimana Anda wahai seorang suami punya kelebihan, istri Anda juga punya kelebihan. Kalau istri Anda punya kekurangan, kamu pun punya kekurangan. Di antara bimbingan Nabi, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, yakni seorang suami, membenci istrinya karena satu perangi. Kalau dia tidak suka dari istrinya satu perangi, dia akan suka dari istrinya perangi yang lain. Istrinya misalnya ngantukan, tapi kalau masak luar biasa, rumahnya bersih, ngerawat anak bagus, tapi ngantukan wis. Ya sampai ada petasan di pinggirnya aja mungkin nggak bangun. Tapi servisnya wah sudah pinggir balik sudah. Kamu jangan memandang sisi kekurangannya. Kamu juga lihat sisi positifnya sangat banyak, kamu timbang. Nggak adil kalau kamu yang dibesar-besar kamu dasar mengantukkan kamu. Jangan. Bahkan seorang suami yang baik mencarikan solusi kenapa kok istrinya ngantukkan. Oh, jangan-jangan dia darah rendah, jangan-jangan dia punya penyakit liver atau apa, kan gitu. Dicarikan solusi, justru dengan itu menjadikan istrinya sembuh. Jadi hilang apa yang tidak disukai. Adanya keterbukaan antara suami istri. Buka-bukaan dua dalam nggak apa-apa suami istri. Ya, penting ya. Misalnya sekarang istri, Mas, apa yang Mas tidak sukai dari saya, tolong sampaikan. Itu bagus, ya. Keterbukaan di sini. Jangan suaminya sebenarnya sudah nggak senang idan ini, kemudian istrinya nggak ngerti, ya menjadi bom waktu, bisa meledak, bisa terjadi perceraian. Keterbukaan, saling memaklumi, dan jangan seorang suami minta istrinya itu selalu tampil prima. Karena apa? Dahulu ulama mengatakan kamalul hali minal muhal. Sempurnanya kondisi satu hal yang mustahil. Orang ada saja kekurangan. Ada saja hal-hal yang mungkin tidak berkenan dalam hati. Tapi manakala itu semua ditimbang dengan kebaikan-kebaikannya, akan larut ya di dalam lautan kebaikan. Ya, tidaklah
air yang setitik, yang kotor bisa merubah air yang jernih yang banyak. Anggaplah itu hanya bagian dari romantika kehidupan yang seorang suami istri mereka saling memahami. Tanpa seperti ini sudah tiba. Adanya saling memahami, memaklumi, pengertian, istilahnya lah, pengertian. Kata sahabat Ibn Abbas, sungguh saya terkadang beriak untuk melayani istri saya, sebagaimana saya suka kalau istri saya beriak untuk saya. Seorang perempuan pun senang kalau lihat suaminya itu wangi, lihat suaminya ganteng, ya kan? Sebagaimana seorang istri, suami senang lihat istrinya ganteng, cantik dan rapi ya seperti itu. Sama. Ya, apa kira perempuan juga nggak punya perasaan? Ya, mereka juga mengatakan kami juga ya punya perasaan gitu. Tolong jaga perasaan kami. Ustaz, jika ada yang ditimpa pailit, bro, dan tidak mampu zakat fitrah untuk keluarganya, bolehkah zakat dengan berhutang atau menjual perkakas di rumah untuk beli beras guna berzakat? Kalau boleh, boleh. Kalau harus, tidak harus. Kalau boleh kan, siapa yang larang orang punya perkakas mau didol, mau diberikan terserah. Tapi kalau harus, jangan mengharuskan karena dia fakir. Bahkan kalau kamu fakir, kamu yang dikasih zakat kan enak, ya kan? Kalau punya dizakati, kalau nggak punya dapat zakat, enak kasih aneh lah, ya kan? Baik. Tinggal ini gimana nih ya? Teknis pertanyaannya. Baik. Ini ada 3 buku. Pertanyaan langsung aja lah ya. Coba tertulis, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa contoh sebagai pengamalan atau perwujudan dari mencintai kaum mukminin. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari Ar-Rasul sebagai pengamalan mahabbatul mukminin dalam mencintai orang yang beriman. Hadiahnya ini. Tas. Gimana ini? Itu dari panitia bukan dari saya. Hah? Iya Pak. Rasul memisalkan dari bangunan. Terus? Baik. Bagus. Tapi yang diinginkan contoh dari Rasul, perbuatan Ar-Rasul. Contoh dari perbuatan Ar-Rasul. Iya. Apa contohnya? Kamu? Ya. Iya. Contoh dari Rasul. Itu masih hadis atau kaidah. Contoh dari Rasul. Rasul loh maksudnya. Iya. Memberi izin pada para pemuda yang sudah rindu pada keluarganya untuk segera berjumpa dengan keluarganya. Tadi pertanyaan jadi contoh dari Rasul. Gitu. Kemudian ini yang kedua kita bertauhid. Dan ini. Sebutkan contoh dari praktek tidak jadul amalan bahwa Anda mencintai orang yang beriman baik masih hidup atau sudah meninggal. Ya. Praktek amalan yang padanya terkandung Anda mencintai saudara Anda baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kaum muslimin. Ahya'an wa amwatan. Ya. Gitu ya? Benar atau salah? Baik. Baik. Masya Allah. Berarti ngantel ya kan? Sebutkan contoh
yang menunjukkan kaidah balasan setimpal dengan amalan. Sebagai contoh bagi kaidah balasan setimpal dengan perbuatan. Terserah. Kaidahnya tadi balasan setimpal dengan amalan. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Iya contohnya. Mungkin? Iya, contohnya apa? Itu kaidahnya. Itu bahasa Arabnya tadi. Contohnya apa? Ya. Menebarkan salam. Terus balasannya disalami. Iya jauh-jauh apa yang sudah disampaikan saja, nanti yang lain ya ganti. Iya. Sulul walidain apa contohnya? Ayat apa? Yang ini ya belakang. Iya, itu tepat juga. Jawabannya tepat semuanya, tapi yang lebih spesifik, lebih apa? Spesifik semua benar semua tadi gak keliru, lebih spesifik. Yang lainnya, ya, yang spesialis mana ini? Lebih spesifik ya. Iya. Masya Allah. Sama ya tadi, yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik. Benar semuanya, nggak salah. Kalau di bagian semua nggak bisa nih. Saya inginkan yang lebih spesifik. Anggap? Iya. Orang yang menebarkan aib di dunia, aibnya akan dibongkar. Ini kan spesifik lebih apa? Spesifik kan? Orang menutup aib akan ditutup. Orang yang menebarkan, membebaskan akan dibebaskan. Ini jawabannya lebih apa? Itu seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Kita lanjut di sini. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.